Halo, halo. Mungkin bisa say hi juga buat teman-teman nanti yang ngeliat YouTube kita. Halo, halo Susaman. Bisa perkenalin diri dulu, nama, asalnya dulu dari mana, terus sekarang di mana, dan jurusannya apa? Jadi nama aku tuh Diana. Asalnya itu dari Pematang Siantar sih, lahirnya di Pematang Siantar, terus kerjanya di Jakarta. Sekarang itu lagi di Jerman, di kota Brussels, di negara bagian Brandenburg. Jurusannya itu Fachkraft in Gastgewerbe, jadi cuma 2 tahun. Oke, mungkin boleh ceritain kita jurusannya itu ngapain aja gitu. Kalau di Indonesia kira-kira namanya apa sih, Kak? Kalau di Indonesia namanya spesialis di bidang hotel dan restoran, jadi F&B gitu, hospitality. Hospitality, ya betul. Terus kerjaannya itu ya semua sih. Jadi kerja di hotel juga, terus kerjanya juga di restoran, gitu. Kadang juga jadi kerja juga di wasterai. Pokoknya semua deh, semua lini. Di kusya juga iya gitu. Oh. Gak terlalu spesifik gitu. Jadi nggak spesifik misalnya di restorannya aja atau di Oke. Jadi keseluruhannya ya, hospitality keseluruhannya ya. Oke. Nah mungkin kira-kira boleh cerita sedikit nggak Kakak kenapa sih awalnya bisa pilih Ausbildung? Itu sebenarnya lucu juga dibilang iya. Jadi ini sebenarnya sahabat aku yang kasih tahu. Ada program belajar bahasa Jerman. Jadi aku itu di otaknya itu belajar bahasa Jerman. Aku nggak ada rencana mau ke Jerman, nggak ada rencana mau ikutan Ausbildung itu apa juga nggak tahu. Gitu. Kayak einfach aja udah mau belajar bahasa Jerman deh gitu. Soalnya aku kalau di Jakarta dulu kayak pengen cari kegiatan lain juga gitu selain kerja gitu, kayak udah jenuh dan bosan gitu. Belajar sesuatu yang lain, terus kayak belajar bahasa Inggris mumet gitu, udah mulai dari SD juga gitu belajar bahasa Inggris kayaknya gitu. Nah ketemu sama sahabat aku sebenarnya pengen tapi dia belum nggak ikut Ausbildung, tapi karena sesuatu hal dia jadinya nggak jadi gitu, nggak ikut. Jadi aku einfach aja kayak ya udah belajar aja gitu, gak ada rencana lan kemana-mana gitu. Oh menarik. Jadi awalnya cuma belajar bahasanya, terus mengenai Ausbildung dalam tanda kutip ya buang-buang waktu untuk hal yang berguna aja gitu. Jadi dapat teman baru kayak gitu. Ya biasa kan? Ya biasa kalau misalnya emang umur-umur yang udah lagi kerja, bosan sama kerjaan, pengennya nyari kegiatan, entah olahraga atau ini kakak minum ke bahasa gitu ya. Gitu aja. Terus ya udah diseriusin sebenarnya, iya juga diseriusin belajarnya gitu. Terus pas udah jalan nih, kok susah ya gitu. Aduh, oh ini udah umur segini juga mungkin ya. Jadi kayak ngecernanya itu kayak susah gitu. Kok susah ya belajar bahasa ini. Terus kan kayak banyak perbedaan lah dibandingkan bahasa Inggris gitu. Lebih kompleks lah gitu. Benar-benar dari nol ya Kak? Benar-benar dari nol. Aku tuh benar-benar dari nol. Terus kayak banyak denger YouTube aja. Terus belajar sendiri gitu. Sampai akhirnya tahu tentang Ausbildung ini. Jadi kalau mereka kayak BAI itu berangkatin orang, berangkatin. Tapi dalam hati tuh enggak, aku pengen ikut, enggak. Itu kalau sampai udah lulus tuh kan aku itu kasih tahu sama mama, minta izin aja tuh nggak dikasih. Lah kamu kan iya sih, tapi boleh nggak aku pergi? Jadinya aneh gitu. Udah lulus. Waktu itu masih A2 ya? Masih A2 atau udah B1? A2. A2, oke. Nah, ya generasi A2. Yang B1 rata-rata baru tahun ini sih Kak. Iya, tapi bagus sih B1 itu karena A2 itu masih sangat-sangat dasar gitu. Oh gitu. Kelimpungan gitu. Minimal B1 tuh udah oke, masih lebih aman lah ya. Lebih aman. Bagusnya itu memang memang persiapan itu bahasa gitu, karena banyak banget yang harus kamu
apa ya, kalau di sini tuh banyak yang harus diadaptasi gitu. Belum lagi bahasa, belum lagi budaya mereka, belum lagi mereka nadanya suka yang kayak ini orang marah atau gimana sih? Iya benar-benar. Ini orang ngelawak atau enggak nih? Karena kita enggak ngelawak gitu. Karena mereka ngelawak kita nggak ketawa, jadi kayak suka telat gitu 3 detik gitu loh. Gitu situasinya tuh bikin kita kadang-kadang frustrasi gitu. Jadi harus adaptasi tuh kira-kira berapa lama tuh waktu menyesuaikan? Karena kan culture beda jauh segala macem. Mungkin orang beda-beda ya Lan. Cuman kalau aku tuh di sini adaptasinya tuh aku tuh fisiknya nggak terlalu kuat sebenarnya. Oke. Sebenarnya kalau dari BAI sudah bilang kerja di Jerman itu sangat beda, jauh beda dengan kerja di Indo gitu. Tahu lah Indo kan santuy kan gitu, bisa sambil bisa. Apalagi tempat aku kerja itu emang benar-benar santai, bukan kerja yang panjang nih di kantor selesai, bukan kayak gitu kerjaan aku dulu juga. Jadi aku tuh benar-benar kaget itu sampai aku tuh jalan pulang aja Lan, aku tuh nangis gitu karena aku kayak ngerasa aku capek itu sampai kayak kadang tuh gitu capek gitu. Jadi fisiknya mental tuh semua capek ya. Kalau mental mungkin karena aku suka ngelawak dan ketawa sendiri gitu, jadi nggak terlalu apa-apa. Kalau aku sih di fisik. Mungkin mental gitu, tapi kalau aku fisik. Joran ya, orang tuh, orang Jerman ya, mohon maaf nih, kerja kayak kuda ya. Ada berhenti. Cepat juga ya. Aku juga kesekuat kalian, ya nangis gitu rasanya. Nangis gak bakal nangis aja. Iya gitu, mereka itu fisiknya kuat kan. Belum lagi aku ada masalah di pencernaan. Di sini kan makan dagingnya, sedangkan di Indonesia kan aku suka makan sayur, suka makan buah. Kalau di sini kan kayak ya bisa sih beli Lan sebenarnya, cuman kita kan kadang capek gitu. Kalau kita ke supermarket lagi kan ngabisin waktu gitu. Gitu. Itu sih, jadi adaptasi itu benar-benar bikin kita kewalahan gitu. Wah, iya sih luar biasa. Culture-nya mereka, yang paling shock lagi tuh nadanya mereka sih. Aku tuh suka bingung gitu, mereka itu ngelawak apa enggak gitu. Lagi marah enggak gitu. Itu sih satu yang awal-awal bikin aku shock. Jadi cara nadanya, bahasanya sih, makanya kenapa penting B1 sekarang tuh biar nyambung ya kan, nggak miskomunikasi. Terus kita juga, aku awal-awal gitu ya, mereka ngomong apa kita kan loadingnya, sih kayak komputer gitu ya, saya nerjemahin mereka itu ngomongnya apa. Jadi ada miss gitu, 3-4 detik baru oke. Jadi kadang kalau guru ngomong tuh nggak bisa kita bilang selalu nanya juga kan, kayak nggak enak juga gitu Lan. Kalau contohnya ini di sekolah kamu selalu nanya juga kan nggak boleh, jadi kayak nggak enak juga gitu ganggu anak yang lain, walaupun mereka mungkin masih mempersilahkan. Mungkin kita karena Auslander suka ya di sini Diana belum ngerti gitu, cuman banyak belajar sendiri gitu. Jadi kalau yang belajar di BAI lah, maksudnya di Jakarta itu nggak ada apa-apanya. Masih di sana lebih jauh, harus berusahanya lebih 2 kali lipat, 3 kali lipat ya dibanding di Indonesia. Iya, kita sekolah kan bangunnya subuh pasti, karena kita, kalau aku sih ya naik kereta lagi nih ke tempat aku sekolah gitu. Pulangnya itu aku nggak bisa santai-santai gitu, aku harus belajar lagi, aku harus ulangi lagi apa yang tadi kita pelajarin, dan itu banyak kan. Terus kita ada step lagi, kita harus terjemahin dulu ke bahasa Inggris gitu. Terus kalau aku lebih sering ke bahasa Inggris, karena kalau bahasa Indonesia ada banyak kekurangannya gitu, kayak nggak ngerti maksudnya apa nih gitu. Malah nggak ngerti, malah nggak nyambung ya? Iya, ada beberapa kata, nggak semua sih, jadi agak apa ya maksudnya ya, baru kita terjemahin dulu bahasa Inggris, dari bahasa Inggris baru kita ngeh gitu maksudnya, oh ini gitu. Pelajaran di sekolah sih sebenarnya nggak terlalu susah ya, nggak terlalu susah gitu. Cuman ya karena kita bahasanya agak komplikat gitu ya, bahasa Jerman. Iya. Ya kayak gitu. Nah Kak, tadi kan Kakak sempat bilang katanya waktu di awal tuh sempat nggak diizinin buat ikut house builder. Mungkin orang tua ngira,
oh kamu belajar bahasa Jerman doang kok tiba-tiba beneran langsung ke Jerman gitu kan? Iya, mama aku di situ. Nah izinnya gimana? Sampai akhirnya bisa sekarang diizinin gitu gimana? Doa sih, aku tuh lagi hopeless, maksudnya ya kalau mama nggak izinin memang bukan rezeki aku, berarti memang harus melakukan segala kejenuhan ini setiap harinya lagi gitu di Jakarta, karena aku udah jenuh banget di Jakarta gitu. Jadi aku doa sama Tuhan sebenarnya sebelum berangkat juga sih, sebelum aku ditawarin sama sahabat aku ini sebenarnya aku udah doa gitu, Tuhan kasih aku terobosan dalam hidup gitu. Aku pengen, aku spesifik doanya lah. Jadi Tuhan kita kan baik ya, apapun agamanya pastilah kalau kita minta dengan hati yang tulus pasti gitu dikasih gitu ya. Jadi aku doa sama Tuhan kasih aku terobosan dalam hidup. Aku pengen kerja gitu, tapi yang suasananya sepi, tenang, langitnya biru, aku masih bisa lihat matahari. So spesifik itu Kak? Sampai spesifik itu. Tuhan, aku pengen di luar negeri atau di mana, pokoknya surprise nih, God surprise nih gitu. Doanya se-confidence itu. Tuhan, aku mau itu, aku berhenti tahun sekian di perusahaan aku. Aku bilang sih sama Tuhan, aku 2019, 31 Juli 2019 aku selesai kerja, Tuhan. Kalau aku mau, inilah permintaan aku gitu. 1 Agustus 2019, aku mau kontrak aku yang baru. Dan itu beneran. Wow. Wow. Karena percaya juga ya. Mengimani ya iman itu bikin kita confidence sih, jangan sampai apa ya, maksudnya ya kita minta aja gitu, gak apa-apa dijawab ya gitu. Jadi apa ya, sesimpel itu sih, kali aja dijawab gitu. Bersyukur banget. Sekarang emang lokasinya Kakak tuh agak jauh dari emang kota kecil atau kota besar? Itu desa sih sebenarnya, desa di Halls gitu. Sebentar sih kalau naik mobil atau naik bus itu cuma sekitar 5 menit. Kalau jalan kaki 45 menit gitu. Tapi itu benar-benar yang ya inilah yang aku minta, yang cozy, yang ruih gitu, yang tenang, langitnya begini, sampai ada turbin-turbin anginnya gitu. Ya kayak desa di luar negeri banget. Yang apa yang Kakak bayangin ternyata terjawab gitu ya? Aku sampai nyampe, aku langsung ketawa. Tuhan ini benar-benar punya selera humor, kata aku. Oh iya. Tawa lihat turbin-turbinnya, terus kayak ya ini yang aku bayangin gitu, persis kayak bayangan aku. Wah, luar biasa. Makanya Kakak bersyukur banget udah nyampe di sana, bisa orang tua juga akhirnya menyetujui ya. Itu geli loh, orang tua mama aku dapat izin itu dramatis juga caranya. Oh gitu? Iya, aku tuh mama aku sebenarnya mau pulang tuh hari Sabtu ya ke Pematang Siantar, jadi dia di Jakarta. Itu sampai ketinggalan pesawat nih. Oke. Sempat ngantar karena aku ada kerjaan atau apa ya, hari Sabtu itu ya, aku ada kerjaan, aku nggak bisa nganterin mama aku, dan aku belum dapat izin kan. Jadi dia hari Sabtu udah pulang, aku nggak nganterin karena aku memang ada kendala juga. Terus ini pesawatnya pergi, kopernya dia pergi, dianya nggak pergi. Jadi udah di check in dong padahal. Udah check in, udah standby. Abang aku juga kan yang nganterin gitu ke bandara. Terus dia telepon aku ketinggalan pesawat, kok aku nggak tahu ya, nggak ada diumumin, kata mama aku gitu. Oh, ini berarti ada maksud Tuhan. Aku langsung, berarti besok aku nganterin mama, aku bilang kayak gitu. Besok aku nganterin mama ya. Terus aku pergi ke Tangerang, ke tempat abang aku, di taksi jam 5 pagi tuh, maksudnya dramatis gitu. Lagi di taksi, lagi mau nganterin mama ke bandara. Mama bilang pakai bahasa Batak ya. Yeah. Udah, nggak apa-apa, jalan aja. Aku ngomong apa barusan? Mama ngomong apa barusan gitu. Ya udah, jalan aja. Mungkin memang itu jalannya kamu harus lihat dunia, katanya gitu. Lihat dunia ya. Udah, kata aku ya udah jalan.
mama aku akhirnya aku berangkatin. Ya udah, sesimpel itu. Aku bilang ke itu pendiri BAI, ya kan, aku ini udah dapat izin gitu. Ya udah, kontraknya langsung dapat, nggak lama, 2 atau 3 hari langsung tanda tangan. Aku dapat kontrak langsung tanda tangan. Wah, terus itu bisa udah langsung tinggal berangkat ya? Iya. Itu berarti kakak tahun 2019. 19. Ya, tahun ya karena kontraknya. Wah. Nah, berarti sekarang udah tahun terakhir kan? Kira-kira Kak, kalau misalnya jadi Ausbildung, setelah menjadi Ausbildung itu pilihan-pilihan apa sih Kak sebenarnya bisa diambil dari para Azubi? Banyak sih, yang penting kan kalau kerja itu kan ya mereka juga lihat kan kalau kita sungguh-sungguh dan gak malas gitu. Mereka itu paling alergi sama yang malas sama banyak alasan. Jangan deh sama yang sakit-sakit dibuat, jangan gitu. Karena gitu kan, maksudnya kita kan diundang ya dari negara kita, diusahain gitu, bukan yang kayak mereka yang di sini entah kerja gitu karena mereka memang warga negara sini gitu. Yang aku lihat ya kita harus inisiatif kerja, maksudnya mereka juga soalnya beda banget lah, jadi kulturnya di sini bosnya juga kan kerja. Iya benar-benar. Juga kerja gitu, jadi kita nggak kerja, kita leye-leye lah, kita siapa kan gitu. Jadi di sini yang penting jangan malas, inisiatif gitu. Mau kerjain apapun mau aja gitu, ikutin aja gitu. Jadi aku di sini sebenarnya ditawarin sama bos aku lanjut. Sebenarnya aku bebas. Aku mau lanjut kerja boleh sama bos aku lanjut. Sekolah tahun ketiga juga boleh. Ngambil ini spesifiknya apa gitu. Cuman aku di sini ya kayak aku udah ngerasa mulai stuck dan jenuh gitu lah, karena aku udah mulai tahu semuanya. Aku udah bisa gitu dilepas gitu, kerja sendiri juga udah sering gitu. Jadi mulai dari kasiran, ngelayanin tamunya mau check in, semuanya udah gitu. Jadi aku ngerasa harus berkembang lagi nih, jangan stuck sampai di sini aja. Itu sih. Aja ya. Jadi tadinya aku mikir kalau aku sebenarnya suka tuh HOFA ya, Hotel Fachfrau sebenarnya. Cuman aku ada masalah di pencernaan aku sama di tulang punggung. Jadi itu kan capek banget ya, kerja yang swear juga, yang susah gitu. Fisik banget. Jadi aku kayak mikir oke lah aku ngambil restoran Fachfrau aja biar nggak ada kerjaan di kamar atau pokoknya menghindari kamar sama kerjaan yang terlalu berat gitu. Jadi ya udah aku mau ngambil itu di tempat lain lah biar suasana baru lagi gitu. Itu aja sih. Biar nambah lagi pengalaman, talkingnya temen-temennya bisa nambah lagi kan Kak kalau pindah bisa. Oh jadi tetap mau lanjut, cuman full time berarti ya Kak jatuhnya? Aku pengen lanjut dulu nih restoran Fachfrau 1 tahun lagi. Oke. Asli 3 tahun baru mungkin nggak tahu nih mau ngambil apa lagi yang lebih spesifik gitu. Jadi yang penting habis ini ambil Reva dulu ya? Iya, sebenarnya karena aku tuh lebih suka belajar sebenarnya. Oh, kalau belajar tuh ngambil spesialis yang lebih spesifik ya gitu ya Kak? Aku juga setelah Reva itu pengennya sebenarnya kalau udah ngambil Reva itu enak banget ya. Oh gitu. Teman Jerman aku kalau kerja di kapal yang di sini, misalnya kapal di Eropa, hanya bisa Reva, nggak bisa Vaga. Kalau umur aku mungkin 25 ke bawah lah, 27 ke bawah gitu, aku pasti ngambil Reva. Terus aku ambil yang di kapal pesiar itu kayaknya dia bilang lebih dari $3.000 deh gajinya. Dan itu sangat menarik. Kita juga lagi ada kerja buka €3.000 untuk kapal pesiar Kak. Iya, dan itu kan itu teman aku ya, teman Jerman aku belum cek sih kebenarannya. Tapi itu yang bisa masuk ke situ cuman Reva, nggak bisa yang Vaga yang 2 tahun kayak aku, nggak bisa. Kecuali Kakak waktu pas awal ini ngambilnya Reva, setelah itu bisa ngambil kapal pesiar ya? Itu enak banget gitu, maksud aku
aku suka laut kan. Oke. Ya nggak suka darat gitu. Tapi ya itu lagi balik lagi mama pasti nggak kasih. Mau kemana lagi? Pasti gitu. Untuk saat ini rencananya masih lanjutin karir di Jerman dulu ya, belum mau balik ke Indonesia? Ini Lan, aku nyari hotel aja di sini itu susah, banyak kendala karena pandemi juga. Betul. Republik Indonesia yang tercinta, aku mikirnya gitu. Pasti lebih susah lagi corona kayak gini. Jadi pilihan yang terbaik mungkin juga saat ini masih stay di Jerman gitu. Betul, karena kesempatannya tuh masih kebuka lebar sih di Jerman meskipun kelihatannya lagi pandemi. Kita kan kemarin masih ngirimin juga anak-anak yang mau ikut Ausbildung, Kak. Memang di setengah mereka negara kaya, nggak kayak kita. Sedih lah sebenarnya. Mereka masih ada asuransi, mereka masih di backup sama pemerintah kota. Bagaimana dengan negara kita? Suka sedih sih kalau mikirin itu. Tapi kakak waktu pas pandemi kemarin aman ya? Maksudnya tetap kerja atau gimana? Lebih parah lagi kerjanya. Oh gitu? Hubungin Iren ya. Ren, gimana Ren? Ya aku nggak terlalu banyak kerja paling kalau dipanggil. Kamu gimana Ren? Tetap banyak tamu. Aku bilang. Tamu? Karena lokasinya tempat wisata atau gimana Kak? Enggak, jadi kalau selama pandemi ini kalau mau nginap dari rumah, pokoknya yang dari perusahaan itu bisa lah. Jadi hotel kita ya full aja. Hotel kita full aja sih seperti biasa gitu. Berapa bulan? Nggak ada waktu break. Udah pandemi kan ada yang lockdown tuh sampai kayak sebulan itu kakak nggak ada ngerasain itu berarti ya? Nggak ada ngerasain itu. Jadi kita Azubi di sini kerja karena kan Mitarbeiter kan Kurzarbeit semua. Jadi kalau misalnya kita ada di sini ya mereka nggak kerja. Kalau kita sekolah baru mereka kerja. Gitu. Jadi totalnya itu kita nggak ada yang namanya libur kayak yang lain gitu, betul. Nggak ada pengurangan karyawan gitu? Enggak, mereka ada ini kan, dapat bantuan kan, jadi juga kan Kurzarbeit gitu, jadi mereka tetap dapat uang walaupun memang nggak full gitu. Karena di Indonesia sendiri kan waktu tahun lalu tuh Kak, wah parah banget sih, banyak banget yang tutup segala macam. Kurangin dikat, kakak tahu lah cerita mungkin teman-teman ini juga ada. Sementara di itu juga Azubi BAI yang lainnya juga nggak ada pengurangan sih untungnya. Enggak. Ada yang kena itulah dampak itu, malah mereka bilang iya kita kerja gitu. Sekolah juga online, tapi kakak udah offline atau masih online? Aku selalu ke sekolah sih, nggak yang gimana nggak pernah online juga. Atau karena kasus di Prikdis gitu di tempat aku itu masih rendah, tapi tetap pakai masker sih di dalam kelas gitu. Tapi nggak pernah yang online. Apa? Lanjut. Gitu. Oh berarti di kakak masih kayak hampir normal lah istilahnya ya? Bedanya hampir normal. Hampir normal, iya full mulu sih hotel kita. Ya puji Tuhannya sih kayak gitu. Karena bosan juga kan, kita nggak bisa jalan, kita nggak bisa kemana-mana. Kalau kita nggak kerja itu bobo siang mulu, jadi capek sendiri kan, terlalu sering bobo siang gitu. Iya benar-benar. Iyalah bosan lah kan. Teman-teman kita yang di sini juga gini loh, maksudnya teman-teman yang sesama Azubi di sini gitu. Ada yang cocok, ada yang enggak kan gitu ya. Maksudnya ya manusia kan beda-beda ya Lan ya. Jadi aku sih itu sih tipsku buat yang mau berangkat ke sini gitu. Gimana pun kita sesama Azubi di sini
kan setiap hari nih ketemu, kalau nggak di sekolah, di tempat kerjaan, dan belum tentu karakternya cocok. Jadi jangan berharap sama manusia gitu. Gitu ya. Iya, kadang aku berangkat kan mikirnya, ih enak nih ada teman Indonesia, belum tentu. Oh gitu. Iya. Kakak ada teman di di kantor yang sekarang ada berapa orang teman-teman Indonesia? Di sini ada 4 servis, 1 koki. 5 orang berarti? Iya. Tapi gitu tetap berusahanya tergantung diri kita masing-masing ya? Iya, tergantung diri kita masing-masing. Cuman ya, aku apalagi yang masih muda-muda banget gitu ya. Aku suka khawatir tau. Aku aja yang umur udah dibilang dewasa ya, kesini itu masih shock gitu gimana anak-anak muda itu gitu yang masih 18. Gimana mereka adaptasinya di sini ya gitu. Apalagi jauh dari keluarga merekanya gitu. Kita aja ngerasa lonely banget gitu. Ada kekosongan yang nggak bisa diisi sama teman-teman di sini juga gitu. Jadi yang bisa aku bilang ya mereka harus minta banget nih itu sama Tuhan gitu, biar Tuhan yang temenin, karena kosong di sini loh. Kita walaupun bisa dapat uang, dapat teman di sini oke lah gitu, tapi yang bisa ngisi kekosongan kita itu cuma Tuhan itu sih. Nah jadi Kak untuk mungkin yang terakhir, berarti kira-kira tipsnya tadi kan Kak Diana udah bilang soal siapin, pikirin mateng-mateng ya, berarti kenapa ke sana, jangan gegabah, berarti kan harus siapin dasar-dasarnya dulu. Terus ada lagi nggak Kak yang mau disampaikan? Berdoa satu lagi. Jadi kamu ke Jerman itu jangan karena pelarian. Bukan, jangan karena pelarian, beneran. Nanti kamu kalau beneran karena kamu menghindari sesuatu di Indonesia, kamu pergi ke sini, sesuatu saat nanti sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan maunya kamu, nangis lebih-lebih. Apalagi kalau yang nggak dipersiapin dengan baik ya. Janganlah, kata aku, jangan karena ada pelarian menghindari sesuatu kamu ke Jerman. Betul. Bagus banget nih Kak. Jadi kita biar teman-teman tahu kalau misalnya kita kasih realnya, kenyataan di sana tuh gimana? Iya, jangan cuman yang Jerman good gitu ya. Memang iya betul. Selain kamu juga menderita, kamu juga mendapatkan kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan oleh semua orang, betulan. Tapi balik lagi gitu ke kamunya, ke pribadinya gitu, benar nggak kamu kuat? Karena banyak juga yang gagal. Iya. Nah, jangan lupa itu. Betul. Ya pengennya ke sana, pengennya ini gitu, jangan ikut-ikut yang lain gitu, enggak. Ini benar-benar belajar lah. Kamu nggak belajar, kamu malas, ketendang pasti. Apa yang buat kamu berbeda dengan mereka? Mereka tuh good loh, ini kerjanya good loh, mereka pintar loh gitu. Terus apa bedanya dengan kamu? Ya berarti kamu harus 2 kali lagi belajarnya, berdouble lagi gitu loh kamu usahanya, yang membuat kamu beda dengan mereka. Kalau dapat teman yang klop, yang ngertiin, yang saling support itu enak. Kamu berarti dapat tanah yang humusnya bagus gitu. Tapi kan semuanya sesuai dengan yang kita harapkan. Kayaknya sih gini ya jalannya, tapi maksudnya tanah iya, realitanya sak. Gitu. Tapi kan pasti udah di level yang berbeda Kak, ya kan? Tetap semangat lah. Kita semua punya Tuhan kan. Kalau di Indonesia semuanya punya agama kan. Nah Kak, tidak terasa sudah hampir sejam kita ngobrol-ngobrol ini. Iya. Ya nggak berasa ya? Iya. Mau diterusin, bener kata Kakak bisa berhari-hari. Bisa berhari-hari kan. Dan lucu mereka. Nanti next time-nya kita akan cerita-cerita tapi bareng-bareng Azubi yang lain. Biar kalian sharing. Mungkin sama teman-teman di provinsi mana, biar kita tahu juga keadaan kalian gimana, biar teman-teman yang lihat juga bisa kebayang gitu.
gimana keadaan di sana? Gimana menghadapi orang rasis? Ada tipsnya dari aku juga ya. Cara menghadapi waktu awal-awal bahasanya miskomunikasi, ya kan? Gimana cara berantem dengan bijak dengan teman sekelas yang rasis bisa. Ada tuh judulnya. Oh iya. So each other bus. Aku pernah loh ngomong kayak gitu. Oh iya. Sama orang Jerman atau apa gitu. Gimana supaya survive, ikut Ausbildung. Tapi iya, Jerman ya kan? Gimana menghadapi guru-guru yang bawel. Oh iya, karena Ausbildung kan kerja sambil sekolah. Jadi tetap berusaha terus nih. Karena mereka banyak yang nggak tahu kan sebenarnya Ausbildung itu apa. Yang bingung Ausbildung tuh apa sih? Masih banyak yang belum tahu. Masih belum tahu ya. Iya. Kayak awal-awal kan kakak juga nggak ekspektasi ternyata bisa kerja di Jerman setelah lulus bahasa kan. Iya, sampai pendiri BAI kan bilang, kamu udah ujian terus lulus terus kamu mau ngapain? Ya tunggu sebentar dulu Bapak, kita minta izin dulu sama Mama. Oke, ini anak-anak juga mau ujian. Kan tempat ujian masih tutup Kak. Ini baru pada buka. Jadi doa semoga pada lulus dengan lancar. Jadi bisa pada berangkat. Karena masalah itu cuma tinggal yang ujian aja sih Kak. Iya. Banyak yang fail juga nggak sih Lan? Ada aja sih. Karena kemarin sempat pelajaran online kan. Jadi lebih pusing mereka. Iya. Kalau online itu beda vibes-nya sama ngomong ketemu langsung gitu kan. Iya sih. Online itu gangguannya lebih banyak gitu. Coba fokus sih, kalau aku sih ningkatin mood itu kayak aku ke kedai kopi gitu ya, ngeluarin Anya sepanjang hari sambil minum kopi atau apalah gitu, makan makanan yang aku suka gitu, jadi bikin kita nyaman gitu. Ya, naikin mood. Oke. Terima kasih Kak Diana untuk kesempatan. Sama-sama. Nanti jangan bosan-bosan ya kalau kita ajak ngobrol atau buat konten-konten lagi. Banyak kontennya. Kalau mau ide banyak kontennya. Siap. Untuk nanya informasi lebih lanjut. Oke. Iya. Makasih Lan. Makasih Kak. Semangat terus buat melanjutin ya nanti mau sekolah. Sama tetap semangat, tempat baru lagi, orang baru lagi, adaptasi lagi. Udah pinter bahasa Jermannya ya kan? Lumayan lah. Ya lumayan. Itu aja. Oke Kak, mungkin mau lanjutin aktivitas yang lain? Enggak, mau bobo kembali kayaknya. Selamat siang ya di sana. Selamat sore di Indonesia. Bye-bye Kak. God bless you Lan, thank you.